Fase di mana rakyat begitu muak pada Belanda dan kepada para bangsawan yang menjadi antek-anteknya Belanda, lalu mereka kemudian mencari pemimpin yang lebih dekat dengan kehidupan mereka. Siapa itu? Ulama. Nah, kaum ulama ini kan biasanya basisnya di pedesaan, punya pesantren gitu. Mereka tuh punya tempat lah di hati rakyat gitu. Karena mereka juga sebenarnya benar-benar mengetahui penindasan Belanda kepada rakyat. Di lain sisi, ulama juga punya masalah dengan Belanda ya. Artinya para ulama itu juga geram karena marah ya, karena pengaruh kebudayaan asing yang dibawa Belanda itu kemudian merongrong norma-norma agama dan tradisi serta pandangan hidup masyarakat Indonesia gitu loh. Nah, akibatnya kemudian kedekatan antara ulama dengan rakyat ini dipicu oleh begitu persoalan-persoalan tadi, penindasan-penindasan tadi, dan kemudian semangat keislaman yang membuat mereka kemudian melakukan perlawanan kepada Belanda. Wah, itu banyaklah perlawanannya pada abad ke-18 sampai 19 itu ya, dari ujung barat sampai ujung timur itu meletus di mana-mana gitu. Walaupun sebenarnya perlawanan yang kecil-kecil ya. Artinya skalanya itu bisa jadi cuma lokal di desa, kecamatan, kabupaten gitu loh kan. Eh, tapi itu banyak dan itu sifatnya berkesinambungan. Sebut aja tuh kayak gerakan Bagus Sidik di Solo, gerakannya Sadi Prawira Sentana di Yogyakarta, gerakan Hasan Maulani di Cirebon, ada Ahmad Daris di Kedu, ada peristiwa Cikadiudik, lalu ada Ahmad Hasan di Rembang, Haji Jenal di Kudus, gerakan Rifaiyah di Kalisalak Batang, peristiwa Ciomas, peristiwa Cilegon. Di luar Jawa juga banyak gitu. Ada perang blasting di Minangkabau gitu dipimpin oleh Haji Abdul Manan, ada gerakan Raden Gunawan di Muara Temberi Jambi, ada perlawanan Haji Hasan di Luwu Sulawesi Selatan, ada gerakan Haji Aling Kuning di Kalimantan Timur, ada gerakan pula di Banjar sebagai turunan dari perlawanan perang Banjar yang kemarin itu gitu kan. Di Lombok juga ada gerakan Tiga Haji yang melawan kolonialisme Belanda gitu loh. Jadi banyak dari ujung ke ujung gitu. Tapi yang paling besar dari gerakan waktu itu adalah ada tiga. Yang pertama itu perang Aceh, yang kedua itu perang di Penogoro, dan yang ketiga itu perang Padri. Nah, itu perang yang begitu besar dan sangat melelahkan oleh bagi Belanda. Semua perang ini berbasiskan ikatan antara kaum ulama dengan rakyat gitu. Nah, basisnya itu memang lokal gitu. Bisa desa, kecamatan atau kabupaten. Tapi karena jumlahnya banyak dan berentetan, kayaknya bikin Belanda kebingungan gitu. Nah, perang ini membawa kerugian besar bagi Belanda. Banyak serdadu yang tewas, kas negaranya habis, energi, tenaga, pikiran terkuras sudah. Meskipun setiap perang itu hanya bisa dipadamkan, pada prakteknya perlawanan itu terus berlanjut, sambung menyambung di berbagai daerah gitu. Akhirnya Belanda itu kemudian ya kebingungan, lalu mereka berkonsultasi kepada Snoek Orange, seorang orientalis gitu kan. Nah, Orange ini yang kemudian melakukan riset tentang Islam di Indonesia. Snoek Orange ini bukan orientalis biasa ya. Dia itu antek-antek kolonial yang kafah, totalitas. Dia fasih berbahasa Arab. Sampai-sampai ulama di Mekah itu mau membimbing dia untuk mempelajari Islam. Bahkan dia gak segan-segan pura-pura menjadi muslim, masuk Islam. Seperti yang diceritakan kepada teman kuliahnya si Karl Bezort. Nah, surat itu sekarang diarsipkan di perpustakaan Universitas Heidelberg. Dua mahakaryanya yang terkait tentang Islam itu adalah pertama orang Aceh, yang kedua kemudian Islam di Hindia Belanda. Nah, isinya dua buku itu isinya banyak mengupas relasi antara semangat Islam dengan stabilitas kekuasaan kolonial Belanda. Berkat siasat Snoek Orange inilah
perang Aceh lawan Belanda yang sudah berlangsung 40 tahun itu akhirnya bisa dipadamkan. Bahkan Snow Orange itu kemudian juga menyarankan perang kebudayaan gitu, semacam deislamisasi lah. Ada beberapa nasihat yang dia sampaikan waktu itu, kayak misalnya yang pertama itu mengadakan sekolah-sekolah Belanda untuk anak-anak umat Islam dengan tujuan agar terpisah umat Islam ini dengan agamanya. Jadi lewat pendidikan gitu dia mainkan. Yang kedua, memecah umat Islam dengan terminologi, ada yang namanya Islam abangan, ada namanya Islam putihan, ada yang namanya Islam awam, ada namanya Islamnya kaum ulama. Nah, mereka dia pecah lagi. Lalu kemudian dia pecah lagi, yang ketiga itu memecah relasi antara kaum adat dengan kaum apa namanya nih dengan umat Islam. Ini mungkin sangat-sangat terlihat dalam konteks pembacaan Sisnu Korans tadi, mungkin di Aceh yang begitu kuat antara kaum adat dengan umat Islamnya, lalu juga di Sumatera Barat juga seperti itu dengan perang Badrinya kan. Kuat ini kaum adat dengan kaum Islamnya, maka itu mereka harus kemudian dipecah. Nah yang keempat itu adalah menindas setiap gerakan Islam politik. Artinya kalau masih ritual, masih sekedar bersifat muamalah, ya monggo dilaksanakan. Tapi kalau udah kemudian sifatnya mencoba untuk melakukan perubahan secara struktural gitu kan, perlawanan kepada kolonialisme, mengganggu ketertiban umum gitu kan, bersifat politik lah yang artinya mencoba melakukan perubahan derajat kemanusiaan dia dengan mengganggu stabilitas kolonialisme tadi, maka gerakan Islam itu harus ditindas. Dan yang terakhir itu yang kelima, menarik simpati umat Islam dengan berbagai urusan ibadah. Ya misalnya kan waktu itu ada hajinya dibikin lebih gampang lah prosesnya, bahkan digratisin gitu. Lalu kemudian kaum kolonial ini juga memberikan bantuan pembangunan masjid gitu. Jadi dia mencoba menarik hati umat Islam dengan cara begitu. Nah, saran ini kemudian dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda dan dilaksanakan. Nah, akibatnya memang cespleng gitu loh. Ini perlawanan fisik umat Islam melawan kolonial Belanda itu kemudian ya turun drastis gitu kan. Nggak padam gitu, tetap masih ada pecahan-pecahan tadi, letupan-letupan tadi masih ada, tapi turun drastis dan sifat yang perlawanan tadi itu nggak menyebar dan juga nggak berentetan lagi gitu. Apakah kemudian gerakan umat Islam itu mati akibat nasihat Snow Orange tadi? Ya nggak juga gitu kan, karena pelaksanaan nasihat Stokuren ini kan berbarengan atau kemudian diikuti dengan pelaksanaan politik etis yang kemudian mendorong umat Islam untuk bertransformasi gitu dari perjuangan secara fisik menjadi perjuangan dengan organisasi yang kemudian mengantarkan kita pada fase berikutnya, fase pergerakan nasional. Jadi pada masa pergerakan nasional itulah kemudian muncul organisasi-organisasi umat Islam. Ini ada banyak ya, ini salah satu contohnya aja yang saya coba sebutkan, ada kayak Jamiat Khair 1901, itu kan perkumpulannya para keturunan Arab di India Belanda. Lalu kemudian ada juga yang namanya Serikat Dagang Islam, yang kemudian menjadi Serikat Islam, itu berdiri 1905. Ada Muhammadiyah 1912, ada Al-Israt Al-Islamiyah 1914, ada Perserikatan Umat Islam di Majalengka 1911, lalu ada Mataul Anwar di Banten 1916, Sumatera Tawalib di Minangkabau 1919, Nahdlatul Ulama 1926, Al-Tidayatun Islamiyah di Sukabumi 1933. Perjuangan umat Islam itu kemudian bergeser kan dari secara fisik kemudian menjadi organisasi. Nah, mula-mulanya adalah dari aspek pendidikannya gitu. Ini banyak sekali sekolah-sekolah Islam itu berdiri. Kenapa kok kemudian organisasi-organisasi Islam tadi banyak kemudian terjun ke di aspek pendidikan? Gitu. Karena politik etis yang disampaikan oleh Belanda tadi kan juga bukan juga politik yang sifatnya anugerah gitu, enggak juga gitu. Artinya ada maksud di situ. Maksudnya adalah bagaimana menjadikan bangsa Indonesia itu sebagai sekrup dalam mesin kapitalisme yang mereka bangun gitu loh. Mereka butuh orang-orang Indonesia di situ. Yang kedua ya tadi yang kata Snow Orange, mereka itu mau mencetak
kaum pribumi, kaum Islam yang kemudian jauh dari agamanya dia gitu loh. Pendidikan yang kemudian memisahkan antara umat Islam dengan agamanya gitu. Dan terakhir ya karena tadi diskriminasi tadi gitu. Jadi kan waktu itu kan ada 3 kalangan nih. Kalangan yang pertama itu kalangan kulit putih, yang kedua kalangan timur jauh asing itu kayak Arab ataupun Cina, lalu di bawahnya ada kalangan ningrat, pribumi itulah, pribumi 3 level kan. Tidak semua umat Islam yang bisa belajar di sekolah pemerintah. Selain karena jumlahnya terbatas, ada juga aturannya gitu loh. Cuma kalangan ningrat yang bisa di sana. Orang-orang yang berada, orang-orang berpunya yang bisa sekolah waktu itu. Nah ini yang kemudian dilawan oleh umat Islam dengan mendirikan sekolah-sekolah Islam tadi. Oke teman-teman, demikian dari saya. Nanti kita sambung lagi pada fase pergerakan nasional. Banyak maaf. Assalamualaikum.